Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kiranya bersama Tuhan Yesus kita luar biasa. Nah, apa kabarnya nih adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, Kak Angko mau mempersilahkan adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya, juga hati dan pikiran adik-adik. Mari berdiri, kita mau memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan seturut kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Adik-adik, sebelum mulai cerita firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu langsung, tapi kami yakin kalau Tuhan Yesus hadir di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini Kak Jili punya cerita. Sekarang semuanya duduk yang manis ya, tidak ada yang main-main lagi. Semuanya siap? Sebelumnya kakak mau tanya, siapa yang hari ini sudah sarapan? Angkat tangannya. Kalau kakak sih tadi pagi sarapan nasi. Siapa yang setiap hari makan nasi? Angkat tangannya lagi. Wah, kita sama. Kak Jili juga setiap hari pasti makan nasi. Nah, kakak punya pertanyaan. Ada yang tahu nasi itu asalnya dari mana? Nasi itu berasal dari beras. Beras asalnya dari tanaman yang bernama padi. Nah, adik-adik, tanaman atau sering disebut juga pohon itu asalnya dari mana ya? Siapa bikin pohon? Tentulah bukan saya. Siapa bikin pohon? Tak lain Tuhan Allah. Ya, begitulah adik-adik. Tanaman, pohon-pohon, semua itu ciptaan Tuhan Allah. Bukan cuma nasi loh, sayur, buah, asalnya juga dari pohon dan tanaman. Sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, wortel, kol, lalu buah-buahan seperti apel, jeruk, pepaya, dan masih banyak lagi. Semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan Allah kita hebat ya adik-adik. Sekarang kakak mau tanya lagi. Siapa yang kalau makan nasi sukanya pakai ayam? Siapa yang mamanya di rumah suka bikin ayam goreng? Yang suka makan nasi dengan ayam goreng buatan mama, angkat tangannya. Wah, sama adik-adik. Kakak juga suka sekali makan nasi dengan ayam. Dan pasti adik-adik banyak juga yang suka. Karena ayam goreng rasanya enak ya. Selain ayam, makan nasi dengan ikan juga enak loh rasanya. Siapa yang suka makan nasi dengan ikan? Angkat tangannya lagi. Nah, adik-adik, ayam, ikan adalah nama-nama hewan. Kalau hewan itu asalnya dari mana ya? Siapa yang bikin hewan? Siapa bikin hewan? Tentulah bukan saya. Siapa bikin hewan? Tak lain Tuhan Allah. Adik-adik, sama seperti pohon dan tanaman, hewan itu juga ciptaan Tuhan Allah. Bayangkan, kalau tidak ada nasi, sayur, ikan, ayam, wah, kita makan apa ya setiap hari? Kalau tidak makan, bisa-bisa kita jadi sakit perut dan jatuh sakit. Lama-lama kita bisa mati. Untungnya Tuhan Allah sudah menciptakan semuanya, sehingga kita bisa makan. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong nih tentang makan, biasanya setelah makan atau kalau lagi makan nih, biasanya adik-adik tenggorokannya suka seret kan? Ya kan? Nah, biasanya apa yang adik-adik lakukan? Ya betul, minum air. Gak cuma kalau lagi makan aja sih. Misalnya nih, pas lagi siang-siang, pas lagi panas-panasnya, lalu minum air es. Wah, segar sekali ya. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan lagi. Air itu asalnya dari mana ya? Siapa yang bikin air? Siapa bikin air? Tentulah bukan saya. Siapa bikin air? Tak lain
Kalau dipikir-pikir, semua yang kita makan dan yang kita minum setiap hari adalah ciptaan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita sungguh hebat ya. Tunggu dulu. Kayaknya dari tadi kakak cuma ngomongin makan, minum. Gimana dengan baju yang kita pakai? Atau mainan yang suka adik-adik mainin setiap hari? Kira-kira baju, mainan asalnya dari mana ya? Asalnya dari toko pastinya. Dan yang beliin pasti mama papa, ya kan? Nah, gimana ya caranya mama papa bisa beliin adik-adik makanan dan mainan? Tentunya dengan uang yang adalah berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah sudah menciptakan semua yang kita perlukan. Gimana ya caranya kita berterima kasih kepada Tuhan? Caranya, setiap adik-adik berdoa, jangan lupa untuk selalu bilang terima kasih kepada Tuhan. Misalnya doa sebelum makan, kita bisa bilang terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyediakan makanan dan minuman yang mau kita makan. Atau doa sebelum tidur, adik-adik bisa bilang terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang hari. Dan karena Tuhan Allah kita hebat dan bisa menciptakan segalanya, adik-adik juga bisa minta apa aja loh lewat doa. Tidak hanya makanan, minuman, baju, mainan. Misalnya kalau adik-adik lagi sakit, berdoa minta Tuhan sembuhkan. Atau kalau lagi sedih, berdoa minta Tuhan menghibur kita. Pasti Tuhan senang sekali loh kalau adik-adik suka berdoa. Dan kalau adik-adik rajin berdoa, kakak yakin Tuhan akan senang sekali menjawab doa adik-adik. Sekian cerita kakak hari ini. Sebelum kakak tutup dengan doa, kakak mau kasih aktivitas nih. Aktivitas hari ini adalah menghafal ayat Alkitab sambil membuat gerakan. Ayatnya dari Mazmur 136, ayat yang pertama. Kakak kasih contoh ya, seperti ini. Mazmur 136, ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik bisa minta tolong bantuan papa mama untuk mengambil video adik-adik melakukan gerakan yang kakak contoh tadi sambil menghafal ayat Alkitabnya. Setelah itu, post videonya di Instagram PA Sejahtera Jaksel atau di WhatsApp grup orang tua Pekat PA. Kakak tunggu videonya. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menciptakan semua yang kami perlukan. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang hebat. Tuhan mau berkati orang-orang yang sekarang ini membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya Tuhan mau cukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk persembahan impak kita pada hari ini, adik-adik bisa mengumpulkan bersama persembahan papa mama dan bisa ditransfer melalui rekening yang tertera pada layar. Gimana adik-adik tentang cerita firman Tuhannya pada hari ini? Kiranya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita mau memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Kupuji Kuasa Tuhanku. Puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Lautan, langit, gunung pun diatur olehnya. Di
adik-adik, sekarang kita berada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan karena kami sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kiranya apa yang kami dengar melalui firman yang Tuhan berikan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya apa yang adik-adik sudah dengar melalui cerita tentang firman Tuhan pada hari ini bisa adik-adik lakukan di kehidupan sehari-hari. Dan juga kakak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan adik-adik melakukan pola hidup bersih dan sehat supaya adik-adik terhindar dari segala macam penyakit. Sampai ketemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.